Sudah menunjukkan 15.10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Hari ini adalah kelas PU minggu kedua. Sebelum memulai kegiatan bimbel pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Mohon teman-teman untuk on cam selama kegiatan bimbel berlangsung, dan untuk Kak Gania, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada suaranya? Halo gini, udah ada suaranya? Sudah Pas? Kak terdengar. Oke, tadi pengen minta tolong buat yang akunnya nama Arsena Hamin itu jadiin host, soalnya mau dipakai buat share screen dari sana. Siapa Kak namanya? Yang Arsena Hamin. Sudah saya jadikan Kak. Oke, makasih. Oke, suara aku sekarang masih jelas kan? Iya, jelas, Kak. Oke, ini kita bakal belajar mengenai penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif ini tuh bedanya sama yang kemarin penalaran induktif. Bedanya tuh kalau misalnya induktif dia kemungkinannya benar. Kalau misalnya deduktif dia tuh harus valid atau benar. Jadi bukan sebuah kemungkinan lagi. Nah, terus deduktif juga sama kayak induktif yang sebelumnya, dia tuh ada dua topik. Nah, hari ini kita bakal mempelajari topik simpulan logis terlebih dahulu. Oke. Simpulan logis adalah kesimpulan yang pasti benar. Nah, nanti di soalnya itu ada beberapa premis. Premis itu adalah pernyataan, asumsi, atau landasan. Nah, kalau misalnya premisnya benar, kesimpulannya pun pasti benar secara logika. Nah, nanti bentuk soalnya tuh pasti ada kata semuanya, ada kata sebagian, kata tidak ada, dan yang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat yang kemarin, yang induktif, kalau misalnya tipe soal ini tuh bisa pakai rumus sebab akibat yang PQ, ya PQR. Kalau gitu, seperti kemarin, kita coba ngerjain soal dulu. Nah, di sini bilang kalau misalnya semua dosen adalah sarjana. Semua dosen adalah sarjana. Sebagian sarjana adalah peneliti. Nah, kira-kira dari A, B, C, sama D, jawaban yang pasti benar apa? C. Ada lagi? A, A.
Oke, kalau misalnya minggu kemarin kita tidak bisa pakai diagram Venn, gagal ya. Kalau misalnya yang ini beneran bisa pakai diagram Venn. Kalau misalnya teman-teman lebih cocok ke arah visualisasi, mungkin ini bakal lebih make sense gitu. Nah, kalau misalnya ada soal kayak gini, bilang dianya semua dosen adalah sarjana. Nah, kalau misalnya mau divisualisasikan, dosen ini dia lingkarannya ada di dalam lingkaran sarjana. Nah, di sini dia bilang kalau misalnya sebagian sarjana adalah peneliti. Nah, di sini. Nah, kalau misalnya kita lihat si opsi yang A, semua dosen adalah peneliti. Sebenarnya buat yang opsi A ini, kalian bisa lihat dari pernyataan ini, kalau misalnya ini tuh nggak benar. Oke, berarti yang A tuh salah ya, teman-teman. Terus kalau yang B, tadi cukup banyak teman-teman yang bilang kalau jawabannya tuh yang B. Nah, di sini kita lihat, sebagian dosen adalah peneliti. Sebagian dosen adalah peneliti. Nah, di sini jawabannya benar. Karena di sini dia bilang sebagian sarjana adalah peneliti. Semua dosen adalah sarjana. Berarti dosen termasuk sarjana yang juga masuk ke premis yang kedua ini. Nah, jadi jawabannya tuh adalah yang B. Bisa juga dilihat di diagram Venn ini kalau misalnya dosen ini masuk ke lingkaran yang peneliti. Nah, kalau misalnya yang C, sebagian peneliti adalah, eh, teman-teman, maafin, kita kita larat ya, maaf ya teman-teman. Oke ya, kita ulangin lagi. As always. Oke, sebagian dosen adalah peneliti. Ini baru soal pertama udah struggle ya. Sebagian dosen adalah peneliti, sedangkan premisnya dia bilang kalau itu sebagian sarjana adalah peneliti. Nah, aku pengen nanya ke teman-teman, kalau misalnya, apakah semua sarjana adalah dosen? Iya, Ya. Nih, ini tuh ada dua kalimat. Semua sarjana adalah dosen, semua dosen adalah sarjana. Kira-kira kalimat ini tuh maknanya sama atau enggak? Beda, Kak. beda. Beda ya. Kalau misalnya dia bilang semua dosen adalah sarjana, kalau misalnya teman-teman pernah belajar himpunan, berarti kalau dosen tuh dia bagian dari sarjana. Nah, tapi sarjana belum tentu bagian dari dosen. Iya gak? Ya, Kak. Ini gimana cara menghapusnya sih? Nah, berarti kalau misalnya yang pernyataan yang B, dia bilang sebagian dosen adalah peneliti. Ini nggak benar, karena harusnya pernyataan yang ini tuh bukan bukan dari premis ini. Karena premis ini dia bilangnya sebagian sarjana adalah peneliti. Sedangkan sarjana belum tentu semuanya dosen. Benar, benar kan peci. Beneran beneran masuk gak kok? Beneran masuk gak? Bingung. Ya, aku tuh pengen pakai diagram Venn ya. Tapi entah kenapa kalau ke kalian tuh jadi blunder gitu loh. Gak apa-apa, Kak. Kita coba ya. Let's change pakai diagram Venn. Ini saya membantu pakai PQR. Coba pakai PQR. Tapi sebenarnya PQR tuh kalau misalnya ada soal yang jika maka. Soalnya kalau ini karena ada kata sebagian, nanya tuh harus kayak apa ya, yang di teman-teman amati gitu. Kata sebagian tuh nggak bisa kalau pakai PQR harusnya. Benar, benar. Kita ulangin lagi ya. Dia bilang semua dosen adalah sarjana. Berarti dosen adalah bagian dari sarjana. Benar. Betul? Dosen bagian dari sarjana.
Kalau misalnya kayak gini, berarti ada lingkaran sarjana yang di dalamnya adalah dosen. Nah, ini tuh make sense. Dia bilang soalnya semua dosen adalah sarjana, ya kan? Lingkaran ini benar kan? Benar, benar. Nah, terus premis keduanya dia bilang sebagian sarjana adalah peneliti. Berarti ada irisannya. Nah, premis yang kedua ini dia masuknya ke bagian irisan ini, yang peneliti. Berarti ada yang peneliti yang memang bagian dari sarjana sesuai dengan premis kedua, ada juga peneliti yang bukan dari bagian sarjana. Nah, sekarang dari gambar diagram ini kita bisa ngambil kesimpulannya. Contoh, semua dosen adalah peneliti. Kalian lihat, dosen tuh ada lingkarannya di sini. Peneliti ada di sini. Mereka tuh nggak ada irisannya sesuai dengan dua premis ini. Maka dari itu, yang A itu salah. Aman? Aman aja. Bingung nggak? Aman ya. Terus, dia bilang sebagian dosen adalah peneliti. Kalian lihat di sini, kira-kira lingkaran dosen dia ada irisan atau bersinggungan nggak sama yang peneliti? Tidak, tidak, Enggak tidak. ya, karena sesuai dengan premis kedua, dia bilangnya sebagian sarjana adalah peneliti. Berarti nggak ada irisan ke dosen. Berarti yang B salah. Nah, sekarang yang C, sebagian peneliti adalah sarjana. Benar atau salah? Benar, benar, benar. Benar. Benar Benar kan? ya, karena di sini ada singgungannya, daerah yang ini nih. Dan ini tuh sesuai sama premis yang kedua ini. Ini cuma dibalik aja kata-katanya. Terus sekarang kita lihat yang D, apakah yang D juga kemungkinannya benar? Semua peneliti adalah dosen. Enggak ya, karena di premis pun tidak dibilang seperti itu. Benar. Akhirnya bisa Ye, pakai C, diagram Venn ya. ye. Oke, Ye, C, ye, ye, ye. sekarang ini tidak ada burung yang menyusui. Semua elang adalah burung. Kesimpulan yang pasti benar. B. B. Oke, kita lihat pernyataan yang A. Semua elang menyusui. Tidak, karena elang termasuk burung. Dan burung nggak ada yang menyusui. Tidak ada elang yang menyusui. Ini benar, karena elang termasuk burung. Burung nggak ada yang menyusui. Sebagian elang menyusui. Tidak betul. Sebagian tidak menyusui adalah elang. Tidak. Berarti ini jawabannya B. Ini gampang ya. Oke, sekarang soal ini. Nah, jika seseorang, logikanya kan kalau nggak ada elangnya, betul. Terus, sekarang soal ketiga. Jika seseorang rajin belajar, maka ia lulus ujian. Jika lulus ujian, maka ia mendapat sertifikat. Kesimpulan yang benar adalah C. C. Oke, nah, buat soal yang kayak gini, ini bisa pakai PQR. Ini P-nya, ini Q-nya, ini Q-nya, ini R-nya. Sesuai dengan materi minggu lalu, kalau misalnya ini kan mirip logika akibat-akibat ya. Itu bisa gini, QR. P menyebabkan R, P menyebabkan Q. Ya, di sini kita lihat, oh ya, teman-teman jawabnya apa? C ya. C, Kak. Oke. Jika mendapat sertifikat, maka rajin belajar. Berarti di sini dia simbolnya, jika R, maka dia rajin belajar. Ini salah, karena harusnya dia kayak gini. Jadi, kalau PQR tuh dia nggak bisa serta-merta dibalik gitu aja. Berarti dia jawabannya salah. Terus, jika rajin belajar, maka mendapat sertifikat. Jika rajin belajar, maka mendapat sertifikat. Ini juga harusnya benar ya? Oke. Terus, yang C. Ya, aku juga kok mikirnya B ya. Terus, sekarang kita lihat yang C. Jika tidak rajin belajar, maka tidak mendapat sertifikat.
Terus itu kemungkinan ada soal yang salah. Jika tidak rajin belajar, maka tidak mendapat sertifikat. Nah, berarti ini tuh kalau misalnya ada tanda ini atau tanda ini dibacanya bukan. Jadi kalau misalnya bukan P, maka dia bukan R. Nah, betul kata Ahmad. Nah, ini tuh salah. Harusnya kalau misalnya mau ada kata bukan, ini tuh dibalik. Jadi kayak gini. Nah, kalau kayak gini, dia boleh. Tapi kalau misalnya dia nggak boleh. Ya, ini boleh, ini nggak boleh. Nah, terus sekarang yang D. Jika tidak mendapat sertifikat, maka tidak rajin belajar. Nah, sebenarnya yang D ini, dia simbolnya udah mirip sama yang ini. Nah, sekarang kemungkinan paling besarnya adalah soalnya salah. Coba, kalau misalnya dari teman-teman sendiri, dari hasil ini, antara B sama D, kalian merasa jawabannya yang benar yang mana? B. D. B. Yang B kayaknya. Oke. Kalau berdasarkan soal yang B, karena yang B itu udah pasti. Sekarang kan kelihatan ya, kalau misalnya dia rajin belajar, ujung-ujungnya dia bakal dapat sertifikat. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman pas lagi UTBK, mungkin ketemu soal yang ada dua opsi, kalian pilihlah opsi yang emang berdasarkan dari pertanyaannya. Jadi jawabannya yang B. Oke? Nah, ini ada beberapa catatan yang harus kalian ingat. Sebenarnya ini mirip-mirip sama yang induktif. Sama-sama nggak boleh ada asumsi, sama-sama nggak boleh ada kata, kalau induktif dia ada kata mungkin. Nah, kalau misalnya deduktif, dia nggak boleh ada kata mungkin, karena jawabannya sudah pasti benar. Jadi yang ada kata mungkin, hapus aja. Nah, terus kalau misalnya kayak tadi ada soal yang sebagian-sebagian, jangan sampai kalian simpulkan semuanya. Kayak contohnya misalnya ini. Kayak kalau misalnya si yang C itu diganti, semua peneliti adalah sarjana, itu tuh nggak boleh kalian pilih. Karena di soal kelihatan kalau misalnya itu sebagian sarjana, bukan bukan semua sarjana adalah peneliti. Jadi kalian harus hati-hati sama kata-katanya. Oke, sekarang kita soal berikutnya. Semua mesin memiliki katup. Sebagian mesin berukuran kecil. Gimana? A. A, A. Ya, grafen Kak. Oke, mari kita analisis soalnya. Dia bilang semua mesin memiliki katup. Nah, berarti mesin ini tuh bagian dari katup. Oke, berarti mesin tuh ada di dalam katup. Maksudnya ada di dalam bagian katup. Misalnya kayak gini. Ini kan mesin. Ini tuh katup. Semua mesin berada di dalam katup. Benar kan? Lingkaran mesin ini ada di dalam katup. Nah, terus dia bilang, sebagian mesin berukuran kecil. Nah, berarti kita ambil lingkaran bersinggungan dengan mesin. Nih, kayak gini. Ini berukuran kecil. Nah, sekarang teman-teman dengan diagram ini, kalian udah bisa melihat berdasarkan opsi-opsi yang tersedia. Nah, kita lihat dulu jawaban yang A. Semua mesin berukuran kecil dan memiliki katup. Apakah si diagram mesin ini tuh
ada di dalam diagram kecil? Salah. Enggak ya, karena dia bilang sebagian mesin berukuran kecil, bukan semua mesin berukuran kecil. Jadi kalau misalnya di pernyataannya dia bilang semua mesin berukuran kecil, udah pasti salah. Karena kan harus ingat sama yang ini. Kalau misalnya permisalnya sebagian, jangan simpulkan semua. Oke. Terus, semua mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Ini juga salah. Karena ada kata semua. Karena enggak, sebagian doang. Ada sebagian yang kecil, ada juga sebagian yang tidak kecil. Tapi ingat, ini tuh sebagian, bukan semuanya. Jadi ini salah. Nah, terus yang C. Sebagian mesin berukuran tidak kecil dan memiliki katup. Ini gimana? Kira-kira pernyataan yang C gimana? Benar karena semua masuk ke diagram Venn-nya. Ya, benar ya yang C. Benar. Karena balik lagi, ada yang kecil, ada yang tidak kecil. Nah, dia bilang sebagian mesin berukuran tidak kecil. Ini sesuai menurut premis yang kedua. Terus dia bilang memiliki katup. Karena memang semua mesin memiliki katup. Terus coba kita lihat yang D dulu ya. Tiba-tiba tidak yakin. Semua mesin berukuran kecil dan tidak memiliki katup. Udah salah karena udah salah karena dia ada kata tidak memiliki katup. Padahal semua mesin memiliki katup. Ini juga sama, tidak memiliki katup. Jelas-jelas semuanya punya katup. Jadi jawabannya yang C. Aman? Aman. Gatel. Gatel. Oke. Sekarang dia bilang, hewan yang termasuk mamalia berkembang biak dengan cara beranak. Nah, buaya nih berkembang biaknya dengan cara bertelur. Nah, simpulan tentang buaya apa? D. D. Ya, D. D ya, ini mah udah jelas ya. Soalnya kalau misalkan lihat yang A, termasuk hewan mamalia. Enggak, soalnya mamalia beranak. Terus ini juga enggak, dia bertelur aja. Terus yang C, berkembang biak dengan cara mamalia. Jelas-jelas tidak, karena dia telur. Nah, berarti dia tuh D, dia bukan hewan mamalia, karena dia berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini juga enggak ya, karena mamalia udah pasti beranak. Tidak ada mamalia yang bertelur. Oke, sekarang ini. Semua penipu pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, tetapi dia pandai bicara. Kesimpulannya? D. 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 Ya, kita perhatikan kata-katanya. Dia bilang semua penipu pandai berbicara. Tuan M nih tidak ramah nih, tapi dia pandai bicara. Kita lihat yang opsi yang A. Tuan M seorang penipu yang pandai bicara. Sudah pasti enggak. Karena kenapa dia bisa disebut sebagai penipu? Karena dia tuh harus memenuhi kedua hal berikut. Nah, tapi Tuan M tuh dia cuma pandai bicara doang, tapi dia nggak ramah. Jadi kalau misalnya ada opsi yang tentang penipu, berarti salah. Salah. Karena jelas-jelas dia bukan penipu. Nah, terus yang D. Tuan M bukan seorang penipu meskipun pandai bicara. Nah, ini tuh sesuai dengan kedua premis tersebut. Dia bukan penipu walaupun dia pandai bicara. Karena apa? Karena dia tidak ramah. Nah, terus kalau yang E, Tuan M bukan seorang penipu yang ramah. Itu juga enggak. Karena kenapa orang bisa disebut penipu? Karena dia punya kedua ini. Aman? Aman. Aman, Aman. 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 Aman, Kak. Masih punya. Oh, oke.
Aha. Oke. Tanyanya Kak, Hmm? banyak banget pretestnya. Tapi ini cepet loh guys, soalnya kita nggak bakal berdebat kayak minggu kemarin. Oke, sebagian paku berkarat. Semua yang berkarat tidak tahan panas. Kesimpulannya B. D. Lagi B. B. Oke, tidak tahan. Oke, semua yang berkarat, kita lihat dulu premis yang kedua ini, karena bakal lebih mudah untuk dipahami sepertinya ya. Oke, dia bilang yang kalau opsi A, semua paku tidak tahan panas. Belum tentu, karena yang tidak tahan panas tuh yang berkarat. Tapi paku tuh cuma sebagian doang yang berkarat, berarti tidak. Sebagian paku tidak tahan panas. Nah, opsi ini bisa dibilang benar karena yang tidak tahan panas adalah yang berkarat. Nah, sesuai dengan premis yang A, premis yang pertama, dia bilang sebagian paku berkarat. Nah, yang berkarat ini tidak tahan panas. Nah, jadi jawabannya yang B. Terus kalau misalnya yang opsi yang C, hanya paku yang tidak tahan panas, yang tidak hanya paku yang tidak tahan panas, yang tidak berkarat. Salah, dia kontradiktif sama premis yang kedua. Yang berkarat pasti paku, belum tentu. Terus yang tahan panas, yang berkarat juga tidak. Jadi jawabannya yang B. Ada yang bingung? Tidak. Teman, ini masih kebayang ya. Nah, ini juga masih gampang. Farhan selalu bekerja setiap hari, kecuali hari libur. Besok adalah Idul Fitri. Pemerintah menetapkan Ah, sebagai hari libur. ah. Ah, ya, ini udah jelas. Karena Farhan walaupun bekerja setiap hari, tapi dia nggak bekerja di hari libur. Nah, besok tuh hari libur. Makanya besok Farhan tidak bekerja. Untuk opsi lainnya, kalau B udah pasti salah. Nah, ini juga udah pasti salah. Nah, kalau untuk yang C sama D, ini karena kita nggak boleh nambahin asumsi, jadi ini dianulir aja. Oke, sekarang semua atlet pandai melompat. Atlet yang pandai melompat gemar berenang. Atlet yang gemar berenang tidak pandai memasak. Gimana, Hayu? Eh. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Aja yuk. Ini Safwan mau kemana sih buru-buru banget? Ya, soalnya jawabannya tidak jelas. Oke, coba kita analisis ya. Dia bilang ada kata semua atlet pandai melompat. Yang pandai melompat gemar berenang. Yang gemar berenang tidak pandai memasak. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya semua atlet yang pandai melompat itu udah pasti tidak pandai memasak. Nih, karena kan dia bilang semua atlet pandai melompat. Yang pandai melompat gemar berenang. Yang gemar berenang tidak pandai memasak. Jadi sebenarnya itu kayak saling berhubungan. Ini berhubungan, berhubungan. Makanya si pernyataan yang pertama ini bisa langsung disimpulkan ke pernyataan yang terakhir. Maka dari itu, kalian bisa langsung lihat jawaban yang C. Dia bilang, atlet yang tidak pandai memasak itu pandai melompat. Karena sesuai dengan si kesimpulan dari pernyataannya. Aman? Aman, Kak.
Yes, betul. Tidak seorang. Kalau yang itu R, P masih benarkah? Oke. Kok nggak bisa digerakin? Oke. Nah, sebenarnya soal ini tuh nggak bisa dipakein P, Q, R. Karena ada kata semua, semua ini. Kalau misalnya teman-teman mau pakai PQR, teman-teman si soalnya tuh harus yang ada kata jika, terus maka. Karena dia menyebabkan satu kejadian menyebabkan kejadian lainnya. Nah, kalau ini tuh enggak gitu. Ini bukan contoh soal sebab akibat. Makanya, walaupun ini kalau misalnya disimbolin kan jadinya kan tadi ya R ke P kan. Ini kan harusnya kalau sebab akibat kan salah ya. Nah, tapi karena ini bukan sebab akibat, jadi ya nggak usah dipeduliin. Ini udah bener kayak gini. Oke? Oke. Lanjut. Nah, ini. Tidak seorang pun boleh mengendarai mobil tanpa memiliki SIM A. Se- eh, ini Nah, nah, sebagian mahasiswa bekerja sambilan sebagai supir taksi. Gimana teman-teman? B. B. Paling. Jadi supir karena yang mengendarai mobil ya supir. Semua supir harus memiliki SIM A. Nah, sebagian mahasiswa bekerja sambilan sebagai supir. Nah, kita lihat yang A. Sebagian mahasiswa adalah supir taksi yang tidak memiliki SIM A. Salah ya, karena dia kontradiktif sama premis yang pertama. Karena harusnya semua supir tuh harus punya SIM A. Nah, terus yang B. Sebagian mahasiswa memiliki SIM A. Kalau menurut aku ini benar karena dia bilang sebagian mahasiswa dia bekerja sambilan sebagai supir. Supir harus punya SIM A. Berarti jawabannya bisa jadi yang ini. Tapi kita keep dulu. Sebagian mahasiswa yang tidak memiliki SIM A adalah supir taksi. Tidak memiliki SIM A. Ini kontradiktif dengan premis yang pertama. Tidak ada mahasiswa yang memiliki SIM A sebagai supir taksi. Ini juga tidak, karena harusnya sebagai supir taksi dia punya SIM A. Sebagian mahasiswa yang berprofesi supir taksi tidak memiliki SIM A. Berarti jawabannya yang B. Aman? Aman, Aman Kak. ya? Aman ya, aman ya. Ini, mas, oke. Dua lagi guys, tuh kan cepet. Emang boleh lah ya. Jika pernyataan petani panen beras atau harga beras murah salah, maka ini kalau teman-teman udah belajar himpunan, masa udah sih di SMA belajar himpunan, ini bisa pakai hukum De Morgan. Eh, C. C, ada lagi. Oke. Jadi kalau misalnya berdasarkan hukum De Morgan, nah jadi ini tuh petani panen beras tuh kita simbolkan sebagai P, atau tuh ini V, terus apa ini kita simbolkan sebagai R aja lah udah. Nah, pertanyaan ini tuh salah. Nah, maka
Ini tuh bakal jadi, nah ini kan, ini tuh atau kan, ini tuh bakal berubah jadi dan. Jadinya bukan P dan bukan bukan Ki. Nah, kalau berdasarkan hukum ini, kira-kira jawabannya apa sekarang? D. Semua soal yang kalian lihat sekarang tuh sebenarnya soal-soal dari UTBK tahun lalu. Sebenarnya aku nggak bisa bilang ini bakal sering muncul, tapi harus kalian tahu kalau misalnya soal deduktif itu sebenarnya kebanyakan bisa bisa dipakein teori himpunan. Kayak misalnya tadi yang diagram Venn, terus yang kayak gini. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya soalnya tuh ada kata semua, sebagian, atau yang kayak gini, itu tuh biasanya pakai teori himpunan. Jadi, teman-teman yang teori himpunannya jago, mungkin bakal lebih lancar ke sini. Jadi, himpunan tuh jangan pikirin soal angka doang, tapi bisa juga perihal kalimat. Balik lagi. Berdasarkan si hukum De Morgan ini, jawabannya adalah D. Karena dia bilang, petani tidak panen beras dan harga beras tidak murah. Aman? Mana aja yang Aman ya. Ini mah soalnya udah ada teorinya, jadi harusnya kalian tinggal hafalkan aja si hukum De Morgan ini. Dan ini dan ini berlaku sebaliknya. Oke, sekarang jika laut pasang, dermaga tenggelam. Jika dermaga tenggelam, sebagian kapal tidak dapat merapat. Gimana nih? BK. C, B. B. Ada lagi, ada lagi. Mungkin teman-teman lagi pada ngebaca kali ya. C, A. Oke, kita lihat dulu opsi-opsi yang oke. A, kita lihat opsi yang A. Jika laut pasang, semua kapal tidak dapat merapat. Nah, ini ada kata semua, sedangkan di premis dia bilangnya sebagian kapal tidak dapat merapat. Berarti yang A salah. Teman-teman, tolong perhatikan kata-kata sebagian dan semua. Kalau misalnya premisnya dia semua, jangan jadiin sebagian. Kalau misalnya premisnya sebagian, jangan jadiin semua. Sekarang, jika laut pasang, semua kapal dapat merapat. Yang juga kata-kata semua berarti salah. Jika laut tidak pasang, semua kapal dapat merapat. Ini juga salah. Nah, berarti yang ada kata sebagian ini benar. Walaupun dia di sini bilang jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Jika jika laut tidak pasang, jika laut tidak pasang, sebagian kapal dapat merapat. Iyalah ya, ini benar kan ya? Benar gak sih? Ya, eliminasi kata-kata yang berkebalikan dengan premis yang ada. Oke, sementara jawabannya seperti itu ya, guys. Oke, sebetulnya udah beres dan lebih cepat dari perkiraan aku. Sekarang, ini gimana teman-teman? Aku sebenarnya bukan aku sih. Ini tuh masih ada soal dari bank soal. Kalau misalnya teman-teman mau berhenti di sini, gak apa-apa. Kalau misalnya mau lanjut bahas soal lain, boleh. Nah, teman-teman mau gimana? Nggak apa-apa. Lanjut aja, Kak. Oke ya, kita lanjut ya. Ini juga sebenarnya cepat kok soal-soalnya kayak gini. Nggak ada soal paragraf kayak kemarin. Kita hindari soal itu. Supaya tidak pakai diagram. Betul, itu sulit itu pakai diagram Venn ya kalau paragraf ya.
Ya, di sini menghindari UTBK dikejar. Ya, soalnya jadi teman-teman belajar aja buat memahami soal-soal ya paragraf panjang. Soalnya itu lebih harus lebih lama ngebacanya. Lebih ke hati-hati aja sih. Oke. Nah, nih, semua radio memakai baterai. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Gimana? Eh, eh, Hmm. Oke. Ini bisa pakai diagram Venn. Oke, ini tuh karena radio bagian dari baterai, berarti radio dia di lingkaran yang kecil. Baterai dia di lingkaran yang besarnya. Nah, dia bilang sebagian radio tidak memakai antena panjang. Sebagian radio tidak memakai antena panjang. Nah, berarti ini yang bagian antena. Yang premis ini tuh dia ada, oke kita pakai ini. Premis ini dia ada di bagian sini. Karena bagian ini dia yang pakai antena panjang. Nah, sekarang kita lihat yang opsi yang A. Ada radio yang tidak memakai baterai, memakai antena panjang. Nah, ini udah pasti salah karena dia ada kata tidak memakai. Jelas-jelas kan semua radio pakai baterai. Berarti salah. Terus, ini juga ada kata tidak memakai baterai, berarti salah. Ini juga ada salah. Ini juga ada salah. Nah, berarti jawaban tinggalnya oh my God, gampang. Benar, benar, benar. Ya guys ya, gas. Oke, sekarang Mr. X adalah seorang yang jenius. Mr. X juga, Mr. X juga seorang penemu. Berarti X dia jenius, dia penemu. Seorang penemu semuanya adalah yang kreatif. Penemu kreatif. Semua penemu kreatif. Penemu bagian dari kreatif. Mister Y juga seorang penemu. Nah, Mister Y ini dia penemu. Oke, jawabannya yang C. Sekarang, Mister Y seorang jenius. Tidak, karena jenius Mister X. Mister Y belum tentu kreatif. C. Ini juga salah. Iya. Terus dia, Hah? Mister Y belum tentu kreatif. Ini salah karena kan dia penemu. Penemu harusnya kreatif. Terus, Mister X dan Mister Y sama-sama jenius dan kreatif. Apakah iya? Karena di premis yang Hmm? Karena yang jenius tuh Mantul, cuma mantul. Mister. Sudah, Oke, sudah. karena yang jenius ini cuma Mister X, Mister Y itu cuma penemu dan dia kreatif. Berarti C juga salah ya teman-teman. Terus Mister Y pasti kreatif dan belum tentu jenius. Berarti jawabannya yang D. Aman nggak? Nama-nama. Oke. Nah ini nih. Sementara beberapa pejabat adalah orang jujur. Semua orang jujur adalah pejabat. Gak setuju. Dengan kita jangan ngomongin politik ya guys. Ini pernyataan soal aja. Oke, kira-kira jawabannya apa ya? Semua orang jujur adalah pejabat. Ini premis satu adalah ini premis satu ini premis dua. Sementara oke.
Nah, dia bilang kalau misalnya orang jujur ini pasti pejabat. Dia bilang sebenarnya semua orang jujur adalah pejabat. Jadi ini kalau misalnya mau digambarin. Atau kalau misalnya pakai simbol himpunan tuh jadinya kayak gini. Itu tanda tanda bagian dari atau subset. Nah, sementara beberapa pejabat adalah orang yang jujur. Bingung nggak tuh? Oke ya, kita lihat aja opsi yang A. Kita hapus aja mengganggu. Sementara orang jujur adalah pejabat. Sementara orang jujur adalah pejabat. Ini kontradiktif sama premis yang ke-1 karena dia bilangnya semua orang jujur, tapi ini sementara berarti salah. Terus yang B, sementara orang jujur bukan pejabat. Ini juga ini juga salah karena dia bilangnya semua orang jujur tuh pejabat. Ini tuh nggak tahu. Oke lah. Sementara pejabat bukan orang jujur. Ini kalian ngerasa soalnya bikin bingung gak sih? Dia aja deh, yuk, yuk. Apakah ini soal yang bikin kita berdebat? Kita lihat Soalnya, paling banyak. soalnya ada pejabatnya. Jawabannya apa sih? Iya. Sebenarnya ini jawabannya harusnya katanya tuh C. Dulu. Tapi aku kok kayak aneh gitu loh. Saya kalau teman-teman sadari gitu ya, biasanya kalau di soal yang, nah ini kan mirip ya. Biasanya dia tuh ada 3 parameter gitu loh. Dia ada kata radio, baterai, sama antena panjang. Nah, tapi kalau misalnya di sini tuh dia cuma ada 2 parameter doang. Dia ada kata pejabat sama jujur. Jadi kayak kurang kurang parameter ya. Kita skip aja lah ya. Kayak dia kayak looping. Kalau dipikir aku kayak looping. Nah, ini salah satu soal yang ada di PPT tadi. Nah, kita lihat di sini. Semua siswa diminta ya tidak dapat disimpulkan. Oke, semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Kak, Oke, di sini semua siswa disuruh mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Dia bilang sebagian siswa yang mendapat nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Berarti ada juga sebagian tidak mendapat nilai tidak nilai baik. Ya, udah lah ya. Kita lihat opsi yang A. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai baik. Ini sebenarnya gak dibilangin di premisnya, jadi kita X-in dulu aja. Jadi kita diemin dulu aja. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapatkan nilai baik. Ini salah. Kenapa? Karena dia bilang semua siswa diminta mempersiapkan diri. Nah, tapi ini ada kata sebagian siswa tidak. Menurut aku ini salah. Terus sebagian siswa tidak mempersiapkan diri, tidak mendapatkan nilai baik. Ini juga salah. Salah. Karena semua siswa mempersiapkan diri. Semua siswa mempersiapkan diri. Nah, ini sesuai sama pernyataannya. Tapi coba kita lihat dulu opsi lainnya.
Sebagian siswa sudah diminta mempersiapkan diri dan mendapatkan nilai baik. Waduh, kira-kira jawabannya apa nih jadinya? aja yuk Kak. Hmm, tapi yang diminta mempersiapkan diri kan semua siswa. Mm-mm. Ya kan, karena ada kata sebagian, sedangkan di soalnya dia bilangnya semua siswa diminta, berarti ini juga salah. Karena ini tuh benar-benar udah percis banget kalimatnya ya. Ini siswa sudah diminta mempersiapkan diri. Nah, ini siswa diminta mempersiapkan diri. Bedanya di sini katanya sebagian, di sini katanya semua. Berarti yang E salah. Jadi, Jadi jawabannya sebenarnya adalah yang Tapi yang dia nggak menjelaskan kalau itu mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN Kak. Gimana dong? iya, persiapkan diri doang. Kayaknya bisa semua gitu. siswa mempersiapkan diri aja, tapi nggak ada lanjutan premis keduanya. Makanya yang D Benar, ini benar. masih kurang tepat. Jadi jawabannya sebenarnya yang A. Karena yang A dia tuh ada premis yang pertama ini, aduh, ini ada premis yang kedua. Hmm, masuk akal. Make sense, make sense. Make sense ya guys. Gimana yang lainnya? Ini yang E udah pasti salah ya guys, karena ada kata sebagian harusnya semua. Teman-teman harus ingat kalau misalnya premisnya bilang semua, jangan pilih yang sebagian. Aman, aman, aman. Ya guys, susah makanya ini tes PTN guys. Sama Nilai sesuai nasib masing-masing. Iya, bismillah aja. Tapi dalam teks diminta Kak, ah, minta Kak bukan berarti semua benar-benar mempersiapkan diri. Sebenarnya ini tuh kalau misalnya dibaca lagi ya, semua opsinya tuh kayak semua tuh bikin bingung. Berarti gak sih? Kayak yang benar-benar salah. Soalnya apa ya? Ada kata diminta. Tapi yang A, B, C, D tuh nggak ada kata diminta. Nah, jadi kata dimintanya kita hilangin aja udah. Jadi kita anggap aja dia sudah mempersiapkan diri. tapi kalau Aman ada lah yang ya, guys. tidak mempersiapkan diri gimana Kak? Apa bilang apa? Tapi kalau ada yang tidak mempersiapkan diri gimana? Kan cuma diminta. Kalau ada yang tidak mempersiapkan diri berarti tidak oh Itu kan cuma diminta. ya ya. Itu GPT aja Kak, itu GPT susah amat dah. Coba pakai diagram Venn. Enggak, itu gak bisa pakai diagram Venn deh harusnya. Mabuk diagram ini. Ya sumpah aku lama-lama mabuk diagram tahu. Soal-soal yang gini nih, yang paragraf. Wah, Chat G GPT gak aja sih? Kak. Skip aja, skip, skip. Ini kita bakal dejavu minggu lalu ini. Oh ya, tadi buat yang teman-teman, oh ya, GPT ya. Sebenarnya kalau kata AI itu jawabannya A. Alasannya Ya tadi, karena dia tuh si A tuh sesuai sama kedua premis tersebut. Pertama dia ada kata mempersiapkan diri. Betul kan sesuai. Dia bilang semuanya. Sesuai kan? Nah, terus untuk mendapatkan nilai baik. Sedangkan kalau misalnya yang D, dia mempersiapkan diri aja. Ini premis yang pertama aja. Terus kalau yang E, coba dihapus mengganggu. Nih, nih. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN.
Ini kalau pakai diagram Venn tuh kayak ya Allah, diagram Venn tuh kayak gini nih, ujian. Puasa Kak, sabar. Ya, pas saya 10 rajin. Nah, sebagian mahasiswa tuh dia dapat nilai baik. Berarti ada yang enggak. Kalau dari diagram Venn yang bisa kalian simpulin ya. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapat nilai baik. Kayak ini tuh cuma di sini doang irisannya. Sebagian siswa tidak mempersiapkan diri dan tidak mendapatkan nilai baik. Buat Terus, jawaban sendiri. Udah Kak, skip aja Kak. Atau enggak bikin jawaban sendiri Kak tuh di bawahnya. Emang apa so kalau F? Ya lo dasar kenapa ya? Kok belajarnya begini ya? Maaf ya teman-teman. Gak, gak apa-apa, seru-seru. Aku jadi ikut stres bareng kalian. Oke ya, jadi teman-teman sebenarnya aslinya jawabannya katanya A. Kalau misalnya teman-teman buat jawaban sendiri, apa jawaban sendirinya juga ada bingung. Udah lah ya, siapa kita sendirinya sama. kita skip aja lah ya daripada berdebat. Tidak mempersiapkan tidak lulus, tidak mempersiapkan tidak lulus. Ini udah ada jawaban C tahu. Ya gak sih? Apa jangan-jangan jawabannya C? Enggak lah, skip aja. Ini berarti PR buat kalian explore sendiri. Buat susah orang ini, jelas. Oke, sekarang soal berikutnya. B sama C hampir sama tahu. Iya sih, sebenarnya sama aja, cuma nggak ada kata dan ya di sini. Oke, lupakan, 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 lupakan. Oke, semua yang hadir merupakan anggota perkumpulan. Sebagian yang hadir adalah psikolog. D. Di D. D ya, ini mah gampang. Ini sudah pasti salah karena ada kata sebagian. Ini juga sudah pasti salah karena psikolognya sebagian. Ini juga salah karena ada kata semua. Ah, Sabar Kak, kalau ya soal sabar. kalau soal kayak gini semua. Ya lolos Kayak PTN semua. barang pecah belah adalah barang pecah belah adalah mudah pecah bila jatuh. Barang-barang yang tidak pecah bila jatuh tidak lagi digolongkan dalam kategori barang pecah belah. Nah, ini kalian lihat siang ini. C. C. Nah, ini yang A dia bilang kalau produksinya itu dia pecah belah. Padahal dia kalau jatuh nggak pecah, berarti dia nggak pecah belah. Ini tidak dapat pecah. Enggak juga. Siapa tahu kalau dipukul pecah. Terus gelas produksi Indokaca, tapi siapa tahu ya. Gelas produksi Indokaca tidak termasuk barang pecah belah. Oh ini benar. Ya kan ya guys. Udah lah. Oke, ini soal yang sama kayak di PPT, jadi tidak usah dibahas. Nah ini. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna, harganya murah. A, C. Ini kayak soal yang tadi Kak, bingungin. Kayak soal yang tadi. Yang mana? Emang udah ada ya? Polanya mirip. Polanya mirip. Oke.
Sekarang kita lihat opsi yang A. Semua kertas gambar harganya murah. No, no. Karena dia bilang sebagian yang harganya murah, berarti salah. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Ini juga salah, karena harusnya sebagian. Sebagian kertas harganya murah. Betul. Karena ya sebagian doang dari premis yang kedua. Ini tidak, ini juga tidak. Berarti Aman? yang berarti yang premis ke satu itu tidak usah diikutin kayak. Berarti premis yang apa? Yang ke satu itu nggak usah diikutkan. Oh, ini diikutkan lah. Kan dia bilang tuh sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, ini tuh sebenarnya kertas yang sangat berguna tuh masuknya kemana? Ke kertas gambar kan? Oh, Oh tapi di iya, iya. di opsi C emang nggak bilang kertas gambar sih. Dia bilang sebagian kertas. I, betul. Opsinya jawabannya yang C. Soalnya selagi dia tidak menyalahi premis, berarti dia yang benar. Karena sisanya dia menyalahi premis. Oke. Tapi di C kok nggak Apa? ada penjelasan berguna ya Kak? Dia cuma bilang sebagian kertas. Soalnya kita lihat coba yang A ya. Semua kertas gambar harganya murah. Kira-kira ini benar atau salah? Salah, karena kan sebagian kertas. Iya, semua Salah. kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Benar atau salah? Bisa jadi. Mungkin, mungkin. Skip, skip. Kan, tidak ada kan di semua premi. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Tidak, Oke. karena harusnya sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Nah, mungkin sebagiannya lagi tuh, ah, enggak lah, udah pasti salah. Soalnya ada kata semua, itu sebagian. Tapi kan di premis ke satu ada semua. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar. Tapi sebagian kertas yang sangat berguna, jadi ya, ini ya, ini mah sekarang bener bisa di diagramain ya. Misalnya ini tuh kertas gambar, dia tuh kertas yang gimana ya? Gambar, dia berguna. Nih, semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang berguna, nah, kenapa si murah tuh dia nggak bersinggungan sama kertas gambar? Karena di yang premis kedua tuh dia bilangnya kertas yang sangat berguna. Nah, tapi kertas yang berguna tuh belum tentu kertas gambar. Bisa aja kertas folio, bisa aja kertas apa. Makanya si murah ini tuh dia di luar lingkaran gambar. Oke, oke, oke. Bismillah ya Allah, jangan berdebat. Oke, sekarang kita lihat yang opsi A. Semua kertas gambar harganya murah, sudah pasti tidak. Semua kertas yang harganya murah adalah kertas gambar, tidak juga. Sebagian kertas harganya murah, betul. Ya gak sih? Kertas yang murah Iya, sangat iya. berguna. Kertas yang murah sangat berguna. Enggak juga, soalnya ada daerah lain yang di luar lingkaran berguna. Sebagian kertas tidak berguna. Nggak tahu ini mana di sini lingkarannya. Iya, iya. Ya udah Kak, yang C aja Kak. Skip. Ini tuh antara kalian beneran ngerti atau kayak udah pasrah, udah lah. Oh, mentornya aja pasrah gimana lagi? Ini aku berapi-api nih.
Ini kenapa ya? Soalnya tuh kayak ada yang kurang gitu. Kenapa coba? Ini yang bikinnya gimana sih? Hapus UTBK aja. PU Kak mau tanya, kuantitatif. Hah? mau tanya. Apa? Sekarang semester berapa? Aku tuh udah lulus D3. Sekarang semester 2 ekstensi S1. Di Telkom juga. Telkom juga. Oke, Apa maksud bertanya itu? enggak basa-basi aja kan, biar enggak terlalu gimana-gimana gitu. PU kuantitatif kapan? Nah, sebenarnya tuh PU ini tuh kan dibagi 3 subtopik. Yang kemarin, terus yang hari ini, sama nanti yang kuantitatif. Nah, sebenarnya kalau kalian dikasih tahu nggak sih kalau misalnya kan kalian 5 minggu nih, 3 minggu bareng aku, 2 minggu bareng yang satunya lagi. Dikasih tahu nggak pas itu technical meeting? Oh enggak dikasih tahu. Dikasih tahu katanya, kata Ahmad Saiful. Nah, pokoknya niatnya sebenarnya minggu depan tuh aku pengen belajarnya tuh yang tentang posisi. Nih, soal yang kayak gini nih. Nah, diganti dari tenor kelas A. Jadi sebenarnya aku pengen mintanya kalau dari teman-teman mau gimana? Minggu depan mau mau ke yang posisi ini atau mau kuantitatif? Kok cepet banget ya? kuantitatif. Kuantitatif. Ini. Tapi sebenarnya mudah lah. Seenggaknya kayaknya kalau kuantitatif kita nggak bakal berdebat gak sih? Soalnya ini jawabannya udah pasti nih. Ya ya, bosen gak sih debat terus? Oke, Bosen. ya aku juga bosen. Jujur, jujur mau curhat kalau misalnya kalimat-kalimat tuh aku emang kurang guys. Mohon maaf ya. Berarti kita minggu depan kuantitatif aja. Kita bakal belajar kemungkinan soal-soalnya bakal kayak gini ya. Sebenarnya ini emang Makanya pemahaman matematika dasar. Jadi ya aman lah harusnya. Oke, sekarang aku pengen nanya sebelum ditutup, aku pengen nanya ke teman-teman. benar kata Ah, Saiful. Tenternya asik. nanti kalian jangan Betul, kawan aku ya betul, guys. betul. Oke, sebenarnya aku tuh ngeliat di salah satu peraturan tuh ada tentang tugas ke kalian. Tapi kalian tuh kan udah ada tryout juga ya. Nah, jadi aku pengen nanya teman-teman lebih lebih milih dikasih tugas atau ya udah nggak usah. Banyakin cerita saja, Kak. Gak apa-apa. Itu itu Zulki semangat banget ya. Nggak usah. Ketimbang banyak beban pikiran lagi, sudah banyak Mending beban gini pikiran aja. Oke, mulai. oke, 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 oke. Siap, 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 siap. Banyakin nasar kerja, kalau kerja bareng. Oh, kira kalian tuh kayak semangat gitu. Jadi pengen banyak latihan soal deh. Ternyata kalian sama kayak aku waktu dulu ya. Udah muak sama latihan soal sebetulnya. Oke, kayaknya kalau misalnya kita lanjut ngerjain soal, ini bisa-bisa aja. Cuma maaf banget aku udah muak kayak jadi banyak pikiran gitu sekarang. Jadi kita lanjut minggu depan aja. Minggu depan soal Kak, kuantitatif. Nanti mungkin teman-teman harus siapin potretannya sendiri ya.
Terus mungkin coba ingat-ingat lagi pemahaman dasarnya. Kalau misalnya teman-teman ngelihat di soal-soal kayak gini, paling kayak cuma pecahan, akar gitu ya. Kayak aljabar ini kayak masih masih awal-awal, tapi emang butuh lebih teliti aja. Terus semangat puasanya, semangat tryout-nya. BTW kalian UTBK tanggal berapa ya? Ada tanggalnya April, nggak Kak. sih? 21 April. Oke, guys. Oke, teman-teman, terima kasih banyak yang udah aktif. Terima kasih banyak udah pada bantu jawab. Sekali lagi, jangan kapok. Kita kerjain soalnya bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam taala warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kembali kasih banyak Kak. Kak Ya ini ya. Terima kasih Kasih kembali. kepada Thank you, thank you, thank you. Terima kasih Makasih kepada banyak, Kak Kak. Dania. Teman-teman mohon untuk jangan keluar Zoom dulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kepada teman-teman mohon untuk menyalakan kameranya ya. Guys, semangat. Kak, maaf, belum bisa Ayo nyalain nyalakan soalnya lagi di kameranya. luar. Iya, kenapa? Belum bisa nyalain soalnya lagi di luar. Oke. Oke, slide pertama kita mulai. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik teman-teman, karena tadi udah aku absen juga, terima kasih atas kehadirannya. Untuk izin mengingatkan juga, nanti malam ada bimbel pengganti PK, jadi dimohon teman-teman untuk hadir di bimbel PK malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.